kriteria dari bangunan cagar budaya kalau bisa disebutkan kan apa aja tuh? Kriterianya itu nggak terlalu banyak ya, cuma 4. Cuma nanti ada kriteria terakhir yang nampaknya harus menjadi perdebatan. Jadi yang pertama adalah usia 50 tahun. Saya 50 tahun. Kedua, mewakili gaya 50 tahun minimal. Dan yang ketiga adalah mewakili nilai sejarah, nilai ilmu pengetahuan, nilai agama, pendidikan maupun teknologi. Itu pilih ya. Dan yang keempat adalah mewakili atau mencerminkan jati diri bangsa. Dan kriteria ini penentuan cagar budayanya itu tidak boleh sendiri. Jadi saya secara pribadi tidak bisa memberi keputusan. Jadi saya bersama tim. Jadi keputusan tim itulah yang bisa menentukan sesuatu bangunan layak apa enggak jadi cagar budaya. Jadi tim yang kebetulan saya digabung di situ adalah tim ahli cagar budaya Jakarta. Itu 6 orang. Jadi harus 6-6-nya itu menyatakan setuju, baru itu bisa diproses. Kalau ada salah satu yang nggak setuju, Mungkin dikasih kesepakatan dulu. Jadi kalau salah satu mah nggak jadi masalah, tapi yang penting sepakat dulu apakah tim ini setuju untuk mencagar budayakan. Tapi umumnya cagar budaya ini setuju, tetapi ada juga yang misalnya nggak setuju tapi berproses. Pengertian orang yang nggak setuju itu salah satu anggota tim itu sebenarnya karena masalah datanya yang kurang. Tapi kalau ada data baru yang bisa dikaji dan memberi keyakinan, itu masih bisa berlanjut lagi untuk dikaji dan bisa dinyatakan sebagai cagar budaya. Itu syarat pertamanya adalah usia 50 tahun. Tapi 50 tahun itu benda ya, bukan orang. Jadi saya seusia ini tidak bisa disebut cagar budaya karena orang. Tetapi kalau saya punya nilai sejarah, barangkali tulangnya bisa jadi cagar budaya. Seperti Firaun dan lain-lain. Tapi kalau saya enggak, karena harus punya pemenuhan syarat sejarah juga. Kedua, objek itu mewakili gaya 50 tahun. Kriteria 1 dan 2 ini gampang. Pasti kelacak datanya. Nah, kriteria ketiganya adalah mewakili arti sejarah. Ada nggak sejarahnya? Kalau ada rumah tiba-tiba bagus, kuno, umurnya udah tua, udah memenuhi syarat, tetapi nggak punya nilai sejarah, ya itu nggak bisa. Selain nilai sejarah, juga boleh pilih apakah nilai teknologi, atau nilai pengetahuan, atau nilai keagamaan, atau pendidikan, atau kebudayaan. Itu boleh pilih. Tapi ada syarat ketiga. Jadi kita nggak bisa menentukan bangunan ini adalah bangunan Belanda yang ternyata dulu ngejajah Indonesia jadi cagar budaya. Tetapi harus memenuhi apa sih makna dari bangunan kolonial itu menjadi cagar budaya. Nah di sini perdebatan di tim. Tapi perdebatan itu juga bisa sekali, 2 kali, bisa juga lama, bisa juga sebentar. Tapi perdebatan ini pada akhirnya juga bisa disepakati, oh baru ketemu datanya bisa dimasukkan cagar budaya. Seperti salah satu contoh itu di Istana Merdeka atau Istana Negara, itu kan bangunan kolonial. Buat apa bangunan kolonial itu masuk dari cagar budaya? Apa maknanya buat bangsa Indonesia? Ya kita harus cari. Data setiap objek sejarah itu kan berganti-gantian. Misalnya objek A, ada periodenya. Nah, ketika kita mencari periodenya Istana Merdeka dan atau negara itu, kita lihat ternyata pada tahun 1949 itu di situ pernah ada penandatanganan kedaulatan Indonesia. Nah, poin itulah yang kita ambil sebagai jati diri bangsa Indonesia dan akhirnya kita bisa masukkan ke dalam cagar budaya. Jadi ini juga berlaku sih buat objek yang mana juga. Jadi ini kalau misalnya nih, ini teman-teman yang suka menyusuri jalur rel kayak saya gini ya, lihat bangunan stasiun di suatu daerah, belum tentu tuh jadi cagar budaya. Iya. Dan cagar budaya itu harus yang menentukan adalah tim ahli cagar budaya.
tim ahli cagar budaya itu juga harus punya sertifikat dan ditandatangani nantinya oleh kepala daerah. Kepala daerah itu Gubernur atau bupati bisa. Kalau di Jakarta gubernur, kalau di daerah lain yang punya daerah tingkat 2 bisa wali kotanya. Tetapi nanti kalau misalnya itu ternyata di dalam perkembangannya punya nilai sejarah nasional, bisa saja rel kereta api itu menjadi cagar budaya pada peringkat nasional. Jadi harus punya relevansi dengan sejarah. Iya. Sejarahnya itu sejarah yang narasi umum atau narasi besar atau sejarah-sejarah yang sejarah lokal gitu. Apapun sejarahnya itu tetap dikaji. Karena kan di tingkat pertama harus sejarah lokal dulu. Ternyata itu adalah sejarah yang punya nasional, boleh dikaji oleh tim cagar budaya setempat, misalnya di daerah, di kabupaten, itu boleh. Jadi nanti urusan nanti pemeringkatan nasional itu udah tingkat pusat. Kayak misalnya di kejadian waktu beberapa tahun yang lalu di renovasi stasiun Tambun Bekasi itu kan sempat ramai karena bangunan tuanya itu dibongkar. Nah itu memang karena memang itu memang belum ditetapkan sebagai bangunan cagar budaya, jadi nggak ada masalah. Nggak ada masalah karena itu belum ditetapkan. Jadi oleh karena itu makanya setiap bangunan yang punya potensi cagar budaya harus segera didaftar, lantas juga diajukan sebagai cagar budaya. Itu yang mendaftarkan boleh siapa aja. Misalnya Mas Bayu itu punya bangunan di tempat lain, stasiun, bukan punya miliknya sendiri, boleh mendaftarkan. Jadi pendaftar tuh boleh siapa saja. Syarat daftarnya? Iya. Maksudnya syarat kita mendaftarkan, syarat administratif melengkapi apa? Gampang, mengisi formulir saja. Lantas juga masukkan unsur sejarah yang diketahui oleh si pendaftar itu. Nanti tim dari cagar budaya setempat itu akan mengkaji semua berkas-berkas itu. Di masing-masing daerah ada tuh? Nggak semua ada. Jadi tergantung, karena ini kan tim ahli cagar budaya ini kan nggak seluruh kabupaten maupun provinsi ya. Hanya beberapa saja karena masih perlu tenaga untuk ke arah sana. Tapi kalau misalnya nggak ada ya bisa numpang dengan provinsi lainnya. Oh bisa gitu ya? Bisa. Kayak misalnya kasus Misalnya di kabupaten itu nggak ada, langsung saja ke tingkat provinsinya. Abang ini kan mengusulkan ke pemerintah daerah ya terkait dengan pertimbangan yang kemudian jadi usulan sebuah tempat tuh menjadi sebuah objek tuh menjadi cagar budaya. Ya. Betul ya? Usulan itu banyak ditolak atau banyak diterima, Bang? Tim ahli cagar budaya DKI Jakarta ini kan lebih dari 1 orang. Sekarang anggotanya 7. Nah, 7 orang ini adalah tugasnya mengkaji sekaligus memberi rekomendasi kepada kepala daerah, dalam hal ini gubernur. Karena tim ini kan semacam tim advokasinya gubernur, sehingga nanti gubernur lah nanti yang akan menandatangani semua itu. Jadi yang namanya tim ahli cagar budaya itu tidak hanya memberikan rekomendasi saja. Lantas pernyataan dalam aspek legalnya gubernur. Hampir semua yang diusulkan itu disetujui oleh gubernur. Ada yang ditolak berarti? Tidak ada. Tidak ada. Semua berarti? Semuanya. Paling yang hanya beberapa yang perlu ada pertanyaan balik apa pentingnya, sehingga itu perlu dijelaskan kembali. Tapi endingnya tetap diterima. Sebenarnya manfaatnya apa sih, Bang? Selain kalau kita mungkin hobi ya suka ya, tapi untuk orang umum itu sebenarnya manfaatnya apa sih untuk melestarikan bangunan ataupun konstruksi ataupun yang terkait dengan cagar budaya itu? Manfaatnya cuma satu, mengangkat harkat bangsa. Gimana? Ya, mengangkat harkat bangsa itu apabila seseorang pasti apabila dia menjadi di luar negeri atau dia sedang bekerja di luar negeri, itu ditanya mengenai sejarah Indonesia. Tahu nggak? Kalau dia nggak tahu percuma, siapapun. Kedua adalah heritage itu bisa dijadikan sebagai harga diri. Tanpa heritage, mungkin bangsa itu tidak punya harga diri.
Makanya harga diri itu memang nggak bisa dinilai dengan angka secara ekonomi, tetapi sebagai sebuah nilai yang perlu dipertahankan agar kita tuh punya semacam kultur, semacam budaya atau sejarah yang bisa dibanggakan. Banyak diantara sejarah secara periodik itu juga bisa menjadikan sebuah kebanggaan bangsa Indonesia. Oleh karena itu, yang namanya bangunan-bangunan bersejarah, yang penting adalah bagaimana upaya bukan dilakukan oleh pemerintah saja, tetapi dilakukan oleh masyarakat. Karena pelestarian ini bukan tanggung jawab pemerintah semata, masyarakat juga harus bertanggung jawab. Memang kita nggak butuh romantisme, tetapi untuk langkah pertama jatuh cinta terhadap heritage itu harus ditanamkan romantisme. Romantisme ini penting sekali untuk dilakukan. Tetapi nanti baru setelah itu kita coba dengan akal sehat, mana yang bisa sejarah kita jadikan sebagai yang sifatnya monumen atau sebuah sejarah yang sifatnya kebangsaan. Itu yang harus kita pilih. Abang banyak di Jakarta nih. Menurut Abang kondisi di kota Jakarta sendiri termasuknya kondisinya gimana? Di Jakarta 2 tuh komunitas atau masyarakat itu terbagi dua ya. Jadi yang amat peduli dan peduli amat. Dua tuh yang beda itu. Tetapi yang peduli amat itu, yang masa bodoh, itu bisa menjadi hijrah ke amat peduli. Ya, dengan catatan pihak seperti para pelestari itu memberikan semacam edukasi lah kepada mereka. Itu, tapi itu fluktuasi ya. Nanti masuk, nanti ada muncul lagi beberapa kelompok lagi yang tidak peduli lagi, nanti muncul lagi. Jadi yang namanya upaya sosialisasi atau diseminasi mengenai pelestarian, pentingnya alih pelestarian itu penting untuk dilaksanakan pada setiap tahunnya berturut-turut. Tapi kalau menurut pengamatan Abang, kondisi Jakarta lebih banyak ya peduli amat atau yang amat peduli? Sekarang udah mulai muncul ya amat peduli. Ya, Lumayan. tapi lumayan. Tapi kita nggak tahu persis ya. Perkembangan kan bisa terjadi naik turun. Nah, karena ini kita buktikan banyak terbantu pelestarian ini oleh komunitas-komunitas. Misalnya komunitas remaja atau anak-anak sekolah atau mahasiswa yang menunjukkan mereka adalah jati diri pelestari sebuah sejarah maupun budaya. Itu menarik sekali karena sangat membantu keberadaan mereka. Walaupun aktivitasnya nggak setiap saat ada. Tapi yang penting mereka aktivitas dan juga dimasukkan ke media sosial sehingga banyak orang yang menyatakan partisipasinya dan merasakan juga perlunya berpartisipasi dalam pelestarian. Misalnya dalam salah satu contoh, banyak di channel-channel video YouTube atau Instagram yang sekarang justru apabila kita lihat komentarnya itu juga banyak yang pro pelestarian ketimbang yang tidak pro. Jadi penting sekali media ini untuk dijadikan sebagai alat untuk sosialisasi atau kampanye pelestarian. Abang ini dulunya dari arkeolog ya, Bang? Arkeologi. Ya, saya dari arkeologi UI, tapi saya nggak sempat lanjut ke jenjang berikutnya karena saya memilih menjadi praktisi ya. Dan setelah menjadi praktisi, saya bisa berhubungan dengan masyarakat dan memberikan konsultasi apapun yang diminta oleh masyarakat untuk melestarikan bangunan cagar budaya. Abang ini kan termasuk generasi dulu lah ya, maaf ya, tapi bisa sampai punya channel yang mungkin lah jumlah subscribernya itu termasuk di atas rata-rata kalau menurut saya. Itu gimana ceritanya Abang tuh bisa tertarik dengan YouTube, yang mana nih YouTube tuh mainannya anak-anak sekarang lah ya, anak-anak muda gitu. Gimana tuh ceritanya tuh?
Sebenarnya saya sih niat dari dulu sudah ada ya. Cuma dulu tuh belum ada handphone. Belum. Mainnya pakai handphone nih, bukan pakai kamera. Pakai kamera. Ah, Tapi sekarang kan sudah ada aplikasi dan lain-lain. Dulu kan saya mau belajar memakai apa? Saya baru membuat apa tuh video yang dengan aplikasi itu karena diajari sama anak saya. Bukan diajari, saya minta bagaimana sih caranya sih. Ya, dikasih dasar-dasarnya. Tapi setelah itu saya kembangkan sendiri. Makanya kalau melihat video saya yang pertama-tama, aduh jeleknya minta ampun deh. Jadi isinya. nah itu yang penting isinya itu bagi saya sebuah hiburan. Wah, ternyata saya ada yang nolongin juga. Karena kita sejarah ini kan bukan cuma nilai Iya, memang saya juga niatnya pada saat itu sebenarnya bukan hobi juga. Bagaimana berbagi pengetahuan ya melalui media apa saja. Tapi media ini menarik buat saya juga. Dan akhirnya bisa kesampaian juga, saya bisa buka channel di situ dengan apa tuh konten pertama yang sama sekali orang nggak ada yang nonton berapa bulan. Ada 1 atau 2 orang yang nonton, tapi lama gitu berkembangnya. Saya komen dulu dan komen dari balas berapa. Yang benar-benar terbalas lah. Yang balas malah orang lain. Terus Iya. yang lebih junior itu kan ada yang muda-muda nih, kalau saya lihat bahkan ada anak SD, anak SMP yang ikut-ikut suka nyuting hal sejarah. Nah itu punya nasihat ya buat abang sebagai yang kita anggap lebih senior lah. Ya, jadi saya secara pribadi buka channel itu sebenarnya tidak berharap ada AdSense ya di situ ya. Tapi berbagi saja. Tapi pada perkembangan terakhirnya jadi kok ada hasil walau sedikit sekali ya. Ya, lumayan lah ya. Ya lumayan lah buat beli-beli sesuatu, tapi juga itu tidak sebesar apa yang diperkirakan orang. Tidak sebesar effortnya lah ya. Iya, jadi kalau saya dengan hitung-hitung dengan dana operasional sih sebenarnya tekor-tekor juga. Tapi abang ada yang beli Iya. dari pegawai KSN ya. Iya, dan bagi saya bagaimana kepada yang lebih muda daripada saya tetap berkarya dan juga berbagi pengetahuan. Yang penting satu, berbagi pengetahuan. Kedua, jangan patah semangat ketika channelnya itu dihujat. Saya juga pernah dibilangin dasar goblok. Pantesan channel ini sedikit subscribernya. Ada yang ngomong begitu. Tapi oleh pihak YouTube itu ternyata dimasuk ke spam. Tapi saya baca semua itu di spamnya itu. Oh ternyata ini dia. Tapi saya juga di dalam komen-komen itu selalu berpikir positif. Iya. Dan saya juga memberikan apabila mereka menghujat saya tetap jawab. Iya. Tapi menjawabnya bukan berarti jawab mengklarifikasi atau ini, tapi saya memberi semangat saja Iya. bahwa ini adalah bagian daripada upaya saya berbagi tentang pengetahuan sejarah. Jangan baper lah ya sebenarnya. Iya, jadi apa tuh? Saya tidak mencoba untuk mengkanter semua apa yang dikomen secara negatif ya. Jadi yang penting itu jangan patah semangat. Kedua, saya sendiri menggunakan peralatannya semurah mungkin. Ada handphone ya handphone. Ada kamera, saya pakai kamera yang murah. Paling itu kamera kelas pemula lah. Itu kecil sekali. Yang penting bagaimana menyediakan waktu, bukan berarti sepenuhnya untuk video ini, tetapi juga ini bagian daripada semangat saja bahwa berbagi itu penting. Jadi saya berharap jangan berpikir keterbatasan peralatan. Juga jangan berpikir ketuaan. Saya sendiri banyak orang bilang, Pak Chan kan udah tua,
buat apa bikin begitu? Saya bilangin justru ini saya berkarya sambil menunggu kematian. Jadi mumpung masih hidup, saya bikin semua itu dan saya berbagi. Saya selalu berbilang begitu. Jadi mudah-mudahan ini berbagi saya juga memberikan inspirasi kepada yang lebih muda daripada saya. Karena saya juga baca ada orang umur 92 tahun, dia buka channel YouTube, ternyata dia subscribernya hampir jutaan. Memang orang luar negeri ya, tapi ini membuat saya, ayo semangat. Terusnya jangan patah semangat juga apabila nanti ternyata di dalam pembuatan videonya tuh memang lama sekali dapat iklannya atau tidak ada AdSense. Udah pikirkan saja bagaimana kita berbagi sesama. Terima kasih atas waktunya. Semoga sukses. Ya, salam sehat. Salam sehat juga. Terima kasih Bang Chan. Ya.